Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Hari ini tanggal 26 Mei 2023 di pagi hari jam 9 pagi, saya kembali berbagi pengalaman dalam melakukan senam ketika sakit pinggang. Nah, beberapa video termasuk juga kemarin saya membuat konten dengan judul senam sakit pinggang. Teman-teman, kalau kita bercerita namanya sakit lalu digunakan untuk bergerak dan dipaksakan melakukan pelatihan otot, mungkin ini kelihatannya memang janggal ya. Segala sesuatu yang saya coba berbagi pengalaman di halayak rame ini, sakit pinggang secara alami kita semua pernah ataupun pernahlah mengalami. Sekiranya saya di kurang lebih 15 tahun yang lalu, sesuai dengan penjelasan video yang saya buat pada konten hari kemarin tanggal 25 Mei 2023, 15 tahun saya pernah mengalami sakit pinggang yang cukup lumayan panjang, sekitar 6 bulan, dan malahan itu setiap minggu saya datang ke fisioterapi. Nah, tentu dalam konteks hal ini jangan datang memerlukan persiapan waktu, proses kesiapan acara dan lain sebagainya. Dan terakhir berbicara namanya dokter adalah ada yang sifatnya secara umum free. Waktu itu ketika saya datang ke fisioterapi, sekali periksa ataupun istilahnya pengobatan masih dengan tarif 45.000. Jadi setiap minggu saya datang selama 6 bulan ya, kalau dihitung total saat dana yang dikeluarkan saat itu cukuplah bagi saya, cukup berat karena situasi dan kondisi berhubungan kerja dan lain sebagainya. Nah, setelah itu akhirnya saya kembali untuk berusaha melakukan satu gerakan karena saya terinspirasi di saat proses pengobatan. Di awal sampai di kantor disinari pinggang, punggung, dan lalu dilakukan suatu pemijatan. Nah, setelah saya konsultasi dengan tukang ataupun yang mempunyai talent di saat proses penyembuhan itu, setelah akhirnya saya sembuh, memang bercita-cita 15 tahun yang lalu kita untuk melakukan suatu gerakan, suatu senam yang simpel. Rupanya hal ini memang saya cita-citakan dari dahulu. Sehabis saya melakukan gerak-gerakan, apa yang teman-teman perhatikan dari video pertama kemarin dan juga sebelumnya, juga banyak video yang saya telah coba post berbagai pengalaman sama dengan gerakan sekarang ini. Akan tetapi pakem yang pertama adalah gerakan daripada gigi dan kaki. Sesuai dengan video, saya tidak akan lebih fokus menarasikan hal tersebut. Artinya dengan video yang kedua ini, ketika sakit pinggang, saya sudah melakukan suatu komitmen. Nah, semoga lah hari kemarin dulu saya berbicara dengan gerak-gerakan yang kita lakukan kemarin, hari ini, besoknya, artinya tepat tanggal 26 Mei ini saya mampu ataupun bisa melakukan gerakan senam-senam kecil. Nah, itulah beberapa gerakan yang saya lakukan, walaupun masih sedikit agak nyeri, tetapi maaf saja saya paksakan untuk mengelastisitaskan otot pada pinggang, pinggul, termasuk juga otot paha, dan tentu juga punggung. Nah, gerakan tadi sebenarnya gerakannya simpel saja, yang mana pakem-pakem tersebut yang perlu kita pahami ataupun menurut pengalaman saya begitu adalah gerak-gerakan jangkar. Ketika salah satu kaki berbentuk seperti satu kaki kita usahakan gerakannya lurus, dan yang paling penting juga adalah gerakannya sedikit agak merendah agar otot pada paha, kolaborasi antara otot pinggang, pinggul, punggung, dan juga betis menjadi suatu pelatihan secara pelan-lahan. Nah, ini dengan fase yang kedua, tadi saya anggap itu adalah gerakannya di fase pertama. Fase kedua ini saya tambahkan gerakannya agak percepat.
yang tadi adalah semakin pelan untuk semakin bagus, sambil merasakan otot antara kolaborasi pinggang, pinggul, punggung, paha, tumit, serta organ yang lainnya. Bergerak melakukan gerakan seperti sekarang ini bagi saya adalah tidak ada suatu patokan, dan juga ada senam yang pernah saya post berbagi pengalaman juga. Saya istilahkan senam ini adalah senam air mengalir, artinya gerakannya secara beruntun terus menerus tanpa ada hentinya. Tetapi ketika kita membawakan gerakan tersebut secara pelan-lahan, sekali-sekali kita hentikan sejenak dan selanjutnya lakukan alur gerakan yang lainnya. Apakah dia akan menundukkan kaki kanan dengan kaki kiri sedikit lurus, ataupun sama dengan gerakan dari berat tangan. Bergerak seperti sekarang ini, yang penting diperhatikan adalah antara posisi kaki dengan gerakan tangan agar kelihatannya simetris. Nah, tentu hal ini diperlukan suatu faktor. Dengan tangan bergerak ke arah kanan, seandainya kita menggunakan tangan kanan, tentu sebaiknya digunakan jangkar kanan atau kaki depan kanan yang akan melakukan variasinya. Ketika akan melakukan roles seperti sekarang ini, kaki kiri otomatis digerakkan tangan kiri. Nah, pengolahan tangan dan posisi kaki itu adalah tergantung dari situasi dan kondisi di saat teman-teman melakukan gerakan tersebut. Bagi yang menonton ataupun melihat video ini dengan senam sepertinya tidak bertenaga, ya memang senam tersebut sama sekali tidak kita tambahkan tenaga pada tangan, namun dengan bergerak seperti tadi tersebut otomatis power ataupun tenaga dia akan sendirinya tersalur pada jangkar kanan, jangkar kiri, apalagi dengan perpindahan itu. Nah teman-teman, saya melihat waktunya di HP yang saya gunakan untuk merekam ini adalah sekitar 7 menit 14 detik, namun kurang lebih lah total saya melakukan senam tadi sekitar 5 menit, cukup lumayan. Maka saya buka baju agar tidak terlalu panas, karena lama-kelamaan suhu tubuh pasti akan lebih panas. Dan juga kita berharap walaupun gerakannya santai, gerakannya simple, yang jelas suhu tubuh kita agar bisa sedap menjadi panas. Nah teman-teman, ketika saya sekarang sudah berumur 61 tahun dan beberapa video saya coba berbagi pengalaman, merupakan senam-senam yang di usia-usia lanjut. Nah, saya tunjukkan tangan kanan saya memegang baju, itu tandanya suhu tubuh saya sudah cukup mulai panas. Dan lanjut lagi, saya coba akan narasikan dengan gerakan pada video sekarang. Ketika teman-teman sudah melakukan gerakan tadi, ya usahakan untuk waktu istirahatnya digunakan seperti posisi apa yang saya peragakan ini, jungkir, tumit, kaki kanan dan kiri tetap ada di atas tanah, dan usahakan untuk kita berdiri secara tegak seperti peragaan sekarang. Seandainya dalam kondisi melakukan pakai senam yang simpel santai tadi selama 5 menit, rasanya otot sudah menjadi elastis. Artinya pengertian elastis bagi saya maksudnya antara hubungan otot pinggang, pinggul, punggung, tumit, otot di betis dan sebagainya terasa enak kalau digerakkan. Ya itulah, lakukan gerak-gerakan sekarang, pakai sedikit menggoyangkan atau menggerakkan kaki kanan dan kiri seperti kita mengolah sepeda dan lain sebagainya. Banyak gerakan yang dapat teman-teman ciptakan. Saya rasa sekian dulu teman-teman untuk video di belakang ini. Saya tambahkan pengambilan video sebelumnya, jadi tetap saja karena saya intens melakukan gerak-gerak seperti tadi, karena saya pikir gerakan di usia lanjutnya kita perlukan satu gerakan yang tidak terlalu memacu jantung, yang penting dapat bergerak untuk menggerakkan otot kita, baik itu di lengan, di dada, pinggang, pinggul, punggung, paha, betis dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya sekarang di video saya ambil sebelumnya untuk gerakan simpel melakukan pelatihan di dalam usia lanjut. Di tangan tidak begitu bertenaga, sesekali kalaupun kita ingin menambahkan tenaga itu akan lebih bagus. Semakin pelan gerakannya, dan suatu waktu kita gunakan gerakan mana yang cepat, mana yang pelan, tergantung dari pengolahan kita. Maka
senam air mengalir yang saya maksud ini adalah penciptaan senam dari diri kita sendiri, sehingga tidaklah beban di saat membawakan tersebut. Yang penting pakem-pakem di saat salah satu kaki 90 derajat, salah satu kaki kita usahakan posisinya lurus, dan kesimetrisan menaruh tangan atau pengeluaran tangan itu benar-benar menjadi pakem kita, agar setiap menggerakkan tangan dengan memindahkan kaki ataupun memposisikan kaki baik kanan dan kiri menjadi suatu keseimbangan atau keserasian di saat kita bergerak. Kalau kita lihat sepintas, lakukan senam seperti sekarang ini, walaupun tidak bertenaga pada tangan, namun secara otomatis tenaga tersebut akan tersalurkan pada paha kanan dan kiri. Cukup lumayan lah teman-teman kalau belum terbiasa dengan durasi waktu mungkin 2 menit untuk naik turun, memindahkan kaki, sedikit menggerakkan pinggang, pinggul, dan akhirnya menjinjirkan kaki sedikit, cukup menguras tenaga. Ketika kita sudah menyatakan usia lanjut itulah yang saya sampaikan tadi, secara saya 61 tahun sudah menciptakan atau mendapatkan gerak-gerakan seperti ini adalah suatu hal yang menjadi hobi, menjadi penyemangat dalam saat kita bangun pagi. Paling tidak dapat bergerak antara 5-10 menit. Dalam kesibukan apapun kita usahakan agar mengelastisitaskan otot pada pinggang, pinggul, dan termasuk juga otomatis. Tentu selanjutnya di video-video ke belakang ini merupakan duplikat yang bisa coba copy dari video-video gerakan sekarang ini. Selamat menikmati teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan dengan sangat sederhana, karena pengambilan gambar juga yang ambil oleh HP dan dengan tambah editing sedikit, tentu hasilnya tidaklah sangat maksimal. Untuk itu sekali lagi terima kasih banyak ketika teman subscribe pada channel saya, dan semua video-video tersebut hanyalah untuk berbagi pengalaman, tidak ada maksud yang lain daripada hal ini. Ketika bisa berguna untuk halayak banyak, ya terima kasih. Kalaupun tidak, semua video-video tersebut akan menjadi suatu dokumen pribadi saya di saat duduk, di saat santai, untuk dapat melihat gerak-gerakan apa dan apa yang kita dapat bisa lakukan di masih dalam keadaan sehat. Terima kasih teman-teman, sekali lagi sampai berjumpa. Semoga selalu dalam keadaan sehat sekeluarga.